Novel fiksi realistik. Cintaku Nyangkut di Kantin. Karya Ervan. Bab 1. Sebuah kisah sederhana. Seorang laki-laki bernama lengkap Rizky Andre Syahputra atau yang kerap dipanggil oleh teman-temannya dengan sebutan Rizky. Pagi ini, ia baru saja terbangun dari tidur yang sangat mengerikan. Ia harus tidur di lantai dengan alas hanya selimutnya. Rizky bukan anak konglomerat yang hidupnya serba mewah, bukan juga seseorang yang gagah dan berani layaknya pejuang, dan yang lebih penting lagi ia bukan seorang yang mempunyai wajah yang tampan. Tapi, dengan keadaan yang dimilikinya sekarang membuat Rizky sadar. Sadar akan semua itu, karena menurutnya hidup bukan tentang di mana kamu dilahirkan, dari keluarga kaya raya atau justru keluarga yang miskin. Kita tidak bisa memilih untuk hidup di keluarga yang mana, tapi satu hal yang pasti, kita harus tetap bersyukur dimanapun kita berada. Sebab, jika kita hanya fokus mengeluh dan tidak mau berusaha apapun, itu juga akan membuat kita mati. Dan yang lebih parahnya lagi, orang tua Rizky saat ini sudah berpisah. Sejak Rizky duduk di bangku SMP, ia sudah merasakan betapa menyakitkannya melihat dua orang manusia sedang berdebat dan penuh emosi. Kala itu, Rizky hanya bisa diam. Ia tidak tahu harus berbuat apa, mana yang baik dan mana juga yang benar. Rizky memilih hidup dengan ibunya yang bernama Satroningrum, ya karena menurut ajaran di agamanya. Ibu disebutkan sebanyak 3 X, dan ayah hanya 1 X. Itu yang membuat Rizky semakin yakin untuk tetap bersama ibunya dan membiarkan ayahnya pergi meninggalkannya. Tak hanya Rizky, kedua kakaknya pun juga sama, ia memilih tinggal bersama ibunya. Tak adil memang, tapi mau gimana lagi? Toh, juga mereka semua sudah setuju. Kakak Rizky yang pertama bernama Joko Seno. Dan kakak yang kedua bernama Rudi Rias. Untung saja, sewaktu orang tua Rizky pisah. Si Joko sudah bekerja di sebuah perusahaan cukup terkenal. Tapi, Joko sendiri belum bekerja sebagai karyawan tetap di sana. Gajinya pun juga terbilang masih kecil, ya cukup untuk biaya makan dan bayar cicilan rumah kontrakan. Sastro sendiri memiliki usaha makanan kecil-kecilan. Ya, untuk membiayai hidup Rizky dan Rudi yang masih sekolah. Saat itu Rizky masih duduk di bangku SMP dan Rudi sendiri masih berada di bangku SMA. Sastro berjuang lebih keras untuk dapat membiayai semua anaknya sekolah, terkadang Joko juga ikut membantu adik-adiknya. Ah, udah jam segini aja, kesal Rizky yang melihat jam di dinding dengan mengucek matanya yang masih ngantuk. Rizky mulai bangun dari tidurnya, dan bergegas menuju kamar mandi. Di tengah-tengah perjalanan menuju kamar mandi langkahnya terhenti. Seorang laki-laki bernama lengkap Rizky Andre Syahputra atau yang kerap dipanggil oleh teman-temannya dengan sebutan Rizky. Pagi ini, ia baru saja terbangun dari tidur yang sangat mengerikan, ia harus tidur di lantai dengan alas hanya selimutnya. Rizky bukan anak konglomerat yang hidupnya serba mewah, bukan juga seseorang yang gagah dan berani layaknya pejuang, dan yang lebih penting lagi ia bukan seorang yang mempunyai wajah yang tampan. Tapi, dengan keadaan yang dimilikinya sekarang membuat Rizky sadar. Sadar akan semua itu, karena menurutnya hidup bukan tentang di mana kamu dilahirkan, dari keluarga kaya raya atau justru keluarga yang miskin. Kita tidak bisa memilih untuk hidup di keluarga yang mana, tapi satu hal yang pasti, kita harus tetap bersyukur dimanapun kita berada. Sebab, jika kita hanya fokus mengeluh dan tidak mau berusaha apapun, itu juga akan membuat kita mati. Dan yang lebih parahnya lagi, orang tua Rizky saat ini sudah berpisah. Sejak Rizky duduk di bangku SMP, ia sudah merasakan betapa menyakitkannya melihat dua orang manusia sedang berdebat dan penuh emosi. Kala itu, Rizky hanya bisa diam. Ia tidak tahu harus berbuat apa, mana yang baik dan mana juga yang benar. Rizky memilih hidup dengan ibunya yang bernama Satroningrum, ya karena menurut ajaran di agamanya. Ibu disebutkan sebanyak 3 X, dan ayah hanya 1 X. Itu yang membuat Rizky semakin yakin untuk tetap bersama ibunya dan membiarkan ayahnya pergi meninggalkannya. Tak hanya Rizky, kedua kakaknya pun juga sama, ia memilih tinggal bersama ibunya. Tak adil memang, tapi mau gimana lagi? Toh, juga mereka semua sudah setuju. Kakak Rizky yang pertama bernama Joko Seno. Dan kakak yang kedua bernama Rudi Rias. Untung saja,
Sewaktu orang tua Rizky pisah, si Joko sudah bekerja di sebuah perusahaan cukup terkenal. Tapi, Joko sendiri belum bekerja sebagai karyawan tetap di sana. Gajinya pun juga terbilang masih kecil, ya cukup untuk biaya makan dan bayar cicilan rumah kontrakan. Sastro sendiri memiliki usaha makanan kecil-kecilan. Ya, untuk membiayai hidup Rizky dan Rudy yang masih sekolah. Saat itu Rizky masih duduk di bangku SMP dan Rudy sendiri masih berada di bangku SMA. Sastro berjuang lebih keras untuk dapat membiayai semua anaknya sekolah, terkadang Joko juga ikut membantu adik-adiknya. Ah, udah jam segini aja, kesal Rizky yang melihat jam di dinding dengan mengucek matanya yang masih ngantuk. Rizky mulai bangun dari tidurnya, dan bergegas menuju kamar mandi. Di tengah-tengah perjalanan menuju kamar mandi langkahnya terhenti. Dik, hari ini ibu belum ada uang buat jajan kamu di sekolah. Nggak apa-apa ya, kata Sastro dengan lembut dan mata yang berkaca-kaca. Rizky hanya bisa diam mendengarkan itu, rasa-rasanya itu sudah menjadi hal yang wajar untuknya. Bahkan, sarapan saja ia tidak melakukannya. Nggak apa-apa, Bu. Rizky udah bisa sekolah aja udah senang kok, jawab Rizky dengan tersenyum lebar. Untung saja anak-anak Sastro semua memiliki sikap yang mengerti akan keadaannya sekarang. Bayangkan jika Rizky dan Rudy berontak apa yang akan terjadi pada Sastro. Ya sudah buruan mandi, nanti telat lo sekolahnya, ketus Sastro lalu pergi meninggalkan Rizky. Ia baru mulai memasak untuk kemudian ia jual di depan rumah. Terkadang juga dititipkan di warung. Rizky menghela napasnya gusar, ia harus bisa menerima kondisi seperti ini. Terkadang Rizky juga ingin membantu bekerja agar bisa membantu ekonomi keluarganya dan juga untuk membeli jajannya sendiri. Tapi anak seusia Rizky bisa apa sekarang? Tapi, bukan Rizky namanya kalau tidak mencobanya. Ia berniat sepulang sekolah nanti ingin mencari pekerjaan apapun itu, asalkan halal. Pekerjaan yang bisa dilakukan ketika pulang sekolahnya. Saat ini Rizky sudah memasuki akhir di SMP, ia akan segera lulus dan melanjutkan ke SMA. Tentunya melanjutkan ke sana juga membutuhkan biaya yang tak sedikit. Kayaknya aku harus bekerja deh, kalau kayak gini terus gimana aku bisa masuk ke SMA? Batin Rizky sembari ia mengguyur air ke seluruh tubuhnya. Kebutuhan di SMA pastinya juga akan lebih banyak, kalau sekarang mah aku nggak ada uang jajan nggak masalah. Tapi nanti, masa iya gini terus? Enggak, aku harus bisa cari kerja sendiri. Yakin bisa? Rizky terus meyakinkan dirinya sendiri untuk bisa bekerja. Jam sudah menunjukkan pukul 6.30, dan Rizky sudah siap untuk berangkat ke sekolah. Jarak sekolah Rizky dan juga rumah cukup dekat, ia menuju sekolah hanya dengan jalan kaki kurang lebih 10 menit saja. Bu, aku berangkat dulu ya, tukas Rizky dengan menyalimi tangan ibunya. Iya, hati-hati ya di jalannya, jawabnya dengan penuh semangat. Kenapa hati-hati, kan jalan kaki. Amanlah, jawab Rizky dengan cengengesan khasnya yang memperlihatkan giginya. Iya kenapa kalau jalan? Kalau kamu kesandung atau kepleset kan bisa saja. Udah sana, nanti kamu telat lagi. Belajar yang pintar ya, biar jadi orang yang sukses nanti. Fokus belajar, oke. Sastro memegang rambut anaknya dengan penuh kasih sayang yang sangat tulus sekali. Siap, Bu. Rizky berbalik arah dan berjalan menuju sekolahnya. Sementara kedua kakaknya di jam segini masih molor, si Joko mulai kerja pukul 8 dan si Rudy sekarang sedang libur karena sedang sakit. Badan Rudy sangat panas, bahkan semalam saja suhu di tubuhnya mencapai 39 derajat Celcius. Rizky tak malu jika harus berjalan menuju sekolah, tapi yang menjadi masalahnya adalah sikap irinya. Ia iri dengan temannya yang diantar menggunakan mobil dan supir pribadi. Kapan Rizky bisa seperti itu? Kapan bisa mempunyai mobil dan juga supir sendiri? Rizky juga ingin seperti orang itu. Percuma saja, rasa iri Rizky terlalu besar. Ia hanya bisa berdoa dan berdoa. Agar suatu saat ia juga memiliki hal yang diinginkannya. Sewaktu di pertengahan jalan, Rizky melihat ada seorang yang mendekatinya menggunakan sepeda. Rizky sontak kaget, ia juga tak mengenal siapa laki-laki yang ada di sebelahnya saat ini dan berjumlah 2 orang. Haha, gak capek apa jalan kaki?
Beli sepeda dong kayak kita jadi lebih cepat ke sekolah, ejek laki-laki itu dengan tertawa puas, seolah ia sudah paling bahagia.